Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Luh Murniasih. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi terkait dengan elaborasi pemahaman, visi calon guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta pendekatan inquiry apresiatif. Bagaimana hasil elaborasi pemahaman saya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, apa yang dimaksud dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA? Paradigma inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya. Apa pemahaman Anda mengenai paradigma inquiry apresiatif? Pemahaman saya tentang paradigma inquiry apresiatif adalah yang pertama, berpikir aset atau kekuatan, bukan berpikir defisit. Artinya, kita berpikir terkait dengan potensi, kekuatan, hal-hal positif yang dimiliki oleh diri seseorang, komunitas, organisasi, sekolah, atau lingkungan sekitar, bukan berfokus pada kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua, inquiry apresiatif memberikan pemahaman kepada saya untuk menemukan nyawa suatu organisasi atau komunitas dalam kondisi atau performa terbaiknya. Yang ketiga, inquiry apresiatif mengajak kita untuk melibatkan setiap pemangku kepentingan ataupun organisasi karena mereka pasti memiliki potensi dan kekuatan serta memiliki peran penting dalam pencapaian visi sekolah impian. Yang keempat, menggali dan memancarkan energi positif untuk perubahan positif di komunitas, sekolah, atau lingkungan dengan menerapkan 5D atau Bagja. Inquiry apresiatif memiliki proses 5D atau 5D terdiri dari define, definisikan, discovery, temukan hal positif, dream, apa impiannya, decide, ayo merancang, dan destiny atau jalani. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Bagja, buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Bapak Ibu guru hebat, pemikiran Ki Hajar Dewantara ada dua hal pokok yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan proses pendidikan. Yang pertama adalah anak berkembang sesuai dengan kodrat alam. Anak berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Oleh karena itu, anak-anak harus hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Lalu, bagian mana dari paradigma IA atau inquiry apresiatif yang berkaitan dengan dua poin dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Mari kita lihat analisisnya. Yang pertama, buat pertanyaan. Tahapan ini menggali potensi atau kodrat anak-anak, baik kodrat alam, tempat ia di mana tinggal dan tumbuh, serta kodrat zaman di mana ia dilahirkan, dan bagaimana anak-anak mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada karakter luhur. Dengan menggali pertanyaan, potensi anak-anak ini melalui sebuah pertanyaan, maka kita akan dapat menghasilkan pembelajaran atau proses pendidikan sesuai pemikiran KHD. Yang kedua, ambil pelajaran. Setiap anak terlahir dengan kodrat dan kekuatan tersendiri, sehingga anak-anak akan mampu mengambil peran dan menjalankan peran itu di bawah tuntunan dari guru. Gali mimpi. Setiap anak pasti memiliki mimpi sesuai dengan kodrat, potensi, minat, dan bakatnya. Oleh karena itu, guru harus menemukan mimpi-mimpi itu dan menuntun anak untuk merawat mimpi itu dan tentunya mewujudkan mimpi itu. Jabarkan rencana dan atur eksekusi.
Ajak anak-anak untuk ikut terlibat mengambil langkah inovatif merencanakan mimpi mereka agar terwujud. Ajak anak-anak untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjalani dan menjalankan rencana mereka dengan baik agar tercapai visi atau mimpi dari anak-anak. Apa pemahaman Anda atas peran pendidik dalam 2 poin pikiran KHD tersebut? Peran pendidik. Peran pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama adalah fasilitator. Pendidik harus memfasilitasi anak-anak untuk belajar, mengembangkan kodrat, mengeksplorasi diri untuk mewujudkan mimpi. Penuntun. Pendidik harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat, potensi, kekuatan, dan sesuai dengan kodrat alam maupun zaman yang dimiliki oleh anak. Pendidik sebagai petani. Pendidik ibarat seorang petani di mana ia harus mampu merawat kodrat yang baik dari anak, menumbuhkan potensi dan kekuatan, serta menyamarkan bagian yang kurang baik sehingga anak tumbuh menjadi bahagia dan bijaksana. Teman dan coach. Menemani anak belajar sesuai dengan perkembangan zamannya agar anak-anak mampu mengikuti perkembangan zaman dan melatih segala potensi yang dimiliki oleh anak agar dapat berkembang dan bermanfaat. Intinya, pendidik harus menuntun, bukan menuntut. Yang terakhir, bagaimana Anda memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan 2 poin KHD tersebut? Pemanfaatan IA dalam mewujudkan pemikiran KHD. Yang pertama, pengetahuan akan kekuatan atau potensi kebaikan yang dimiliki seorang anak akan mampu menjadi dasar bagi pendidik untuk mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, pemahaman akan kekuatan potensi kebaikan akan menjadi dasar bagi guru untuk merawat potensi itu agar menjadi berkembang dan terlahir menjadi potensi yang berkualitas tinggi, ibarat padi. Pemahaman tentang kekuatan atau potensi setiap anak akan mampu menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tidak homogen, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kodrat baik alam maupun zamannya. Pemahaman akan mimpi-mimpi dan harapan-harapan anak akan menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran yang berorientasi murid berbasis kodrat. Pemahaman akan beragamnya potensi dan mimpi yang dimiliki oleh anak akan mampu mengarahkan pendidik untuk mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan pembelajaran yang berorientasi peserta didik menyenangkan, berbasis karakter, dan sesuai visi sekolah impian. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, itulah elaborasi pemahaman saya terkait visi calon guru penggerak, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan inquiry apresiatif. Semoga bermanfaat, salam bahagia, salam merdeka belajar, mari menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.